Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jalan-jalan ke pasar Kranji, beli kain sebanyak sekodi. Jamaah Manarul yang malas ngaji, biar besok matinya jadi memedi. Takut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dikotori bulan Ramadan yang suci dan mulia. Anak-anak kita malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Biasanya habis sahur tuh perang-perang sarung, isinya batu, ya kan, perang-perang petasan. Nah, iya, bulan Ramadan banyak angka kriminal pencurian meningkat. Tadi alasannya apa? Perut Pak, pengen punya duit buat pulang kampung, pengen punya duit buat beli apa tuh, motor, mobil, kan begitu Pak. Ya, orang lebaran ide tinggal Pak. Orang kalau lebaran bajunya baru, duitnya baru, mobilnya, motornya, rumahnya dicat warna, kalau perlu istrinya, siapa yang ngomong tuh? Pengennya baru. Padahal laisal aidu liman labisa jadid walakinal aidu liman ta'atu tazid. Bukan orang yang beridul fitri itu yang bajunya baru, yang bajunya celananya baru, yang kendaraannya baru, rumahnya dicat baru, bukan. Itu namanya lebaran. Maka ada dua apa nanti? Ada orang yang berlebaran, ada orang yang beridul fitri. Kita yang mana nih? Kalau orang yang berlebaran identik dengan pesta, puasa kagak, taraweh, baca Quran, pas lebaran paling depan, Allahu Akbar, Allah. Mas, sampean puasa? Enggak, mantap. Masya Allah. Kalau orang yang puasanya tuntas, tarawihnya selesai, khatam Quran, ini orang yang layak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin. Apa artinya Pak? Mohon maaf lahir batin, bukan ngaco. Itu bukan arti itu mah. Minal aidin wal faizin, selamat Anda kembali kepada kesucian. Selamat Anda termasuk golongan orang yang mendapatkan kemenangan. Suci dari mana? Puasa cuma sehari, pembukaan doang. Menang dari mana? Puasa kagak. Tarawih juga makin maju jamaah, betul nggak? Tapi saya yakin Manarul nih jamaahnya makin banyak pokoknya, makin banyak jamaah sampai keluar. Dia di luar nggak masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, yang pertama harus punya rasa takut kepada Allah, yang kedua bisa mengendalikan nafsunya. Ini ada dalam ibadah puasa. Rasa takut itu kepada Allah hadir ketika orang merasa diawasi Allah, ditatap Allah, dilihat Allah. Kapan? Ketika dalam hatinya, dalam jiwanya timbul rasa takwa kepada Allah. Kan takwa gitu, imtisal awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu orang yang menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan dia mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Puasa yang kayak begitu. Orang tidak sholat ketahuan Pak, orang tidak haji umrah kelihatan Pak, orang nggak sedekah pelit ketahuan. Tapi kalau orang nggak puasa nggak kelihatan, nggak ketahuan, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka didikan takwa yang paling dahsyat adalah terdapat dalam ibadah. Makanya ayatnya la'allakum tattaqun. Coba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata musuh kita yang nyata ini tadi. Farrabbatu fil man'u wal man'u wa asyadu minar rabbati ghairihima. Dalam kitab tafsir begitu. Oh, di Manarul ini sampai jam berapa nih? Belum subuh. Setelah iya, kalau di tempat lain sampai suruk. Kalau di sini kabur ntar nih. Ustaz sampai suruk ya. Kalau di sini ya sampai secapainya dah. Ya. Farrabbah fil matum, maka kegemaran, kesenangan, kedoyanan orang pada masalah makanan, masalah makan, minum itu susah dikendalikan. Wal manku, masalah biologis itu susah Pak.
Kalau dua ini masalah perut dan di bawah perut 1 bulan bisa kita kendalikan, 11 bulan ke depan nafsu yang lain gampang. Ini yang paling berat. Kalau dua ini bisa, yang lain ya asyaddu minar rugbah fi ghairihima, lebih berat nafsu yang lainnya. Ini dua, nafsu apa yang ada di atas perut, nafsu apa yang ada di bawah perut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di awal-awal puasa dulu nggak seperti ini. Dulu ketika puasa terjadi masalah, kalau udah ketiduran nggak boleh lagi udah ya, sampai namanya Qais bin Surman sampai pingsan, pulang dari ladang capean, pengen buka, nunggu maghrib, ketiduran, bangun-bangun udah habis subuh tuh, akhirnya dia nggak boleh lagi buka, nggak boleh lagi sahur. Dulu begitu ukurannya tidur Pak, awal-awal Islam dulu begitu. Maka dihapus syariat tadi ya. Awal puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya mata. Ini kalau kata saya, ini kata Pak Ajis, ini lagu lama kaset kusut, lagu lama kaset kusut. Memang Pak, bahwa tidak ada di negara manapun, di Mekah Madinah, istilah yang namanya imsak, nggak ada. Itu ulama dengan kecerdasannya, ulama dengan rasa kasih sayang kepada umat, maka dibuat idiomatik, maka dibuat istilah yang namanya imsak. As-shaum lugotan, puasa secara bahasa, al-imsak, menahan. Tapi bukan artinya ketika imsak udah nggak boleh nggak boleh makan minum, tidak. Ini landasannya dulu ketika di zaman Rasul, sahabat selesai sahur, mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke masjid. Yang di pojokan baca Quran, yang di tengah baca Quran, yang di depan baca Quran. Di qadri khamsina ayatan, sekitar baca 50 ayat. Setelah itu baru dikumandangkan azan subuh. Ternyata 50 ayat Quran ini dibaca, itu ukurannya kira-kira 10 menit. Nah, waktu 10 menit ini oleh ulama dikatakan imsak, waktu jeda untuk menghentikan makan, untuk menghentikan minum, untuk segera kita sholat subuh berjamaah. Nah, persiapan sholat subuh. Jadi kalau kita kesiangan Pak Bu, yang penting belum azan subuh, masih boleh sahur, masih boleh makan, yang penting belum azan. Apa jadinya kalau nggak ada imsak? Lagi makan enak-enak, lagi minum enak-enak, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kan nggak enak, terburu-buru. Bapak Ibu, imsak sebentar lagi, buru-buru rokok Samsung Repil lagi, mahal, Sampurna kan sayang dibuang. Plus. Ini Bapak kalau berhenti ngerokok Pak, Ramadan Pak, soalnya ngerokoknya kurang udah. Habis maghrib paling sebatang, habis isya kan terawih, habis terawih sebatang, habis sahur cuma 3 batang. Makanya kalau berhenti ngerokok Pak, nih dari sekarang nih, dari bulan Ramadan, insya tuh. Ada lagi salah, keliru, kaprah terjadi lunah di kita apa? Ada orang puasa nggak makan sahur. Ada. Ustadz ngapain makan sahur, kan sunnah hukumnya. Ini jangan diikutin. Ternyata di balik makan sahur yang sunnah tadi, Allah turunkan sahur tadi sebagai syariat ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu cuma ada untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bedanya puasa Yahudi, bedanya puasa Nasrani dengan kita umat Islam, mereka tidak ada makan sahur, kita ada makan. Ayo, walau jar'atan minal ma, walaupun kesiangan seteguk air, sepotong roti, makan, minum, sekedar munah, ngambil keberkahan makan. Kalau orang kampung Pak, sahur pertama di bulan Ramadan, pakai ayam geprek, ayam penyet, ayam bakar. Habis tuh ayam kesian banget, dipenyet, digeprek, dibakar. Masya Allah. Menjelang kemarin ya paling telur ceplok sama Indomie udah.
Yang penting sahur Ustaz. Ya nggak apa-apa, yang penting sahur. Alhamdulillah. Ada lagi, ada orang yang suka melambatkan berbuka, ini juga nggak boleh. Ya, takjil, menyegerakan berbuka puasa itu tradisi atau syariat yang Allah berikan cuma buat umat Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, kalau puasa dilambat-lambatkan, bentar belum lapar. Makanya Kang Asep kalau mau azan maghrib batalin dulu, minum dulu baru azan. Ya, minum dulu baru. Ya, supaya nggak terkena hukum melambatkan berbuka puasa. Iya, ya Bu. Lagi di jalan PRT PRW, masya Allah nggak ada air mineral di motor di mobil. Udah azan maghrib, Allahu Akbar, Allah udah batalin. Ustaz nggak ada minuman. Ustaz nggak ada warung tutup, udah ambil jari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makan tuh kan nggak terjadi tuh. Batalin, yang penting. Jangan sampai kita masih puasa, nggak boleh, harus dibatalkan. Insya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir 5:30 ini udah gelisah-gelisah nih. Ini Ustaz lama banget nih ceramah nih. Biasanya sampai syuruk Pak, sampai jam 6. Ya. Ya, kalau di luar, kalau di Manado kan lihat kondisi jamaah saya. Kalau jamaah masih tegak, masih oke, udah nyender, nah tangan selonjor ke belakang, kaki depan nih, kode ini kode, udah Ustaz, udah. Betul Pak? Iya biasanya begitu kan ya. Ustaz kudu peka, Ustaz apalagi Ustaz penjara, ya kudu peka. Namanya karakter orang, ada orang yang senang dengar ceramah, ada orang yang nggak senang, mana orangnya? Artinya kebanyakan juga nggak enak. Terakhir, jangan lupa, mungkin sudah dibentuk kali ya di sini, panitia zakat fitrah, ya, zakat al-fitr tuhratan lisoim minal lagwi warofas, watu matan lil masakin, tunaikan bayar zakat fitrah kita. Insya ini juga lagu lama kaset kusut. Dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa panitia zakat yang ada di masjid itu bukan termasuk amil. Wal amil manis ta'malahul imam. Di kitab begitu. Amil itu orang yang diangkat oleh pemerintah. Jadi amil itu yang punya SK. Saya tanya, sekarang panitia zakat yang di masjid yang angkat siapa? Ya udah, bingung dah. Harusnya yang pemerintah, ada SK-nya PRW dari Basnas, dari Basda. Ketika DKM serta merta dia membuat panitia zakat sendiri tanpa SK, itu bukan amil namanya, tapi namanya panitia zakat. Ini lagi rame ini. Ya. Maka orang yang berzakat fitrah dengan panitia zakat tidak sah. Karena dia tidak ditunjuk pemerintah. Tuh. Satu, ya ini pada bingung nih. Yang kedua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, zakat fitrah itu bikutil bilad, dengan makanan pokok, bukan pakai duit. Nah, ramai lagi kan nih. Zakat fitrah itu abdolnya pakai beras, bukan pakai. Satu mazhab yang menyatakan zakat fitrah boleh pakai uang, itu adalah mazhab Abu Hanifah. Kalau mau kita akurasi ukurannya beda. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu zakat fitrah 2,5 kilo atau 3 liter setengah. Tapi Imam Hambali, Imam Hanafi gede dia, hampir 4 kilo. Kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali pakai uang itu mungkin bisa 50.000, 40.000. Tapi kalau Abu Hanifah, Imam Hanafi bisa sampai 80.000. Pertanyaannya, ketika kita berzakat fitrah dengan uang pakai mazhab Hanafi, tapi kok ukurannya pakai mazhab? Maka ada tuh masjid-masjid yang menyediakan beras. Pernah lihat ya? Jadi panitia menyediakan nanti kita bawa duit beli beras tadi. Berasnya kita beli, kemudian kita kasih lagi niatin zakat fitrah. Tapi ada pendapat ulama yang meringankan. Selama ada manfaatnya, selama ada maslahatnya, zakat fitrah boleh dengan uang. Walaupun ukurannya bukan ukuran Imam Hanafi, tapi Imam Maliki, Syafi'i, Hambali boleh. Yang penting ada maslahat, yang penting ada manfaat. Coba saya tanya Pak, ini fuqara wal masakin mau apa? Dikasih beras semua, gasnya habis,
Beli lauk pauk nggak ada duit, ujung-ujungnya berasnya diapain? Dijual juga kan, karena nggak punya apa. Maka ada manfaatnya. Sebagian orang berzakat fitrah dengan beras, sebagian dengan duit. Jadi duitnya buat beli gas, buat beli lauk pauk. Alhamdulillah. Jadi ini namanya fikih kontemporer, ya, fikih yang memang apa namanya sesuai dengan kondisional, ya. Insya, ya. Tadi jangan gelisah, jangan apa namanya bingung. Panitia zakat walaupun tidak masuk amil tapi tidak apa-apa. Yang penting harus jujur dan amanah, harus sesuai. Insya. Hati-hati pengurus masjid, saya himbau, yang namanya zakat fitrah tidak boleh disimpan, harus dibagikan habis sebelum lebaran. Kecuali zakat mal, infak sedekah boleh diambil buat bikin madrasah, buat bangun masjid, buat teh air ustadz. Keceplosan. Kalau zakat fitrah kasih langsung bakir mis, langsung dihabiskan. Insya. Kalau kurban pakai kupon. Kalau zakat fitrah mbok ya jangan, kasihan. Ada panitia antar fitrahnya tadi ke pintu-pintu rumah-rumah orang-orang miskin. Jangan terjadi pameran, jangan terjadi unjuk rasa kemiskinan di masjid kita. Antri. Apa itu orang Islam lagi ngantri zakat fitrah, jadi jelek Pak image-nya sama orang-orang yang sebelah. Betul nggak? Artinya anterin sama panitia, Bang Oleh, pinjam gerobak, ya. Anterin, assalamualaikum ibu, zakat fitrah kami atas nama panitia dari Manis Manarul ini bu, alhamdulillah dianterin. Coba kalau ke masjid bawa kupon kayak nganti kurban, mana ini aki-aki udah 70 tahun, udah asam urat encok, jalan juga goyang-goyang ke masjid, bawa beras 5 kilo tumpah habis. Betul nggak? Kasihan. Jangan nyusahin orang, udah gitu pameran kemiskinan. Na'udzubillah min. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Saya tadi kesiangan harus parit, gak apa-apa ya. Jadi enak, supirnya beda, terawih yang ceramah beda. Ya, jadi enak, jadi nggak capek. Saya juga terawih kemarin belum sempat ke Manarul, mudah-mudahan sehat semua, insya Allah. Nanti pas waktunya kita bisa silaturahim lagi, insya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, puasa kita, tarawih kita, tilawah kita, sedekah kita, zakat fitrah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sisanya ke depan yang masih belum kita kerjakan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan saya doakan yang sudah ada niatan pulang kampung halaman, ya tolong Mas, sampean bikin dosanya di Bekasi, sampean nyari duitnya di Bekasi, masa zakat fitrahnya di kampung semua, itu nggak boleh. Bagi dua, bagi zakat fitrah di Bekasi juga, di kampung juga, silakan. Insya, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم وعفوانا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli kain sebanyak sekodi. Jamaah Manarul yang malas ngaji, biar besok matinya jadi memedi. Takut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.